Halo people, selamat datang di Reading Vlog Julie. Jadi di video kali ini aku seperti biasa buat reading vlog gitu, dan di reading vlog kali ini aku akan baca 2 buku gitu untuk menemani aku di sepanjang bulan Juli ini. Kalau misalkan kalian sudah nonton video aku yang World Up dan TBR Juni-Juli, itu kalian bisa nonton dulu di sini. Kalau misalkan kalian mau tahu buku apa aja akan aku baca. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Hari ini kita chill-chill aja, santai gitu, sambil ngomongin beberapa buku yang yang menurut kalian itu layak nih direkomendasikan ke semua orang gitu ya. Komen di bawah. Jadi aku nih akhir-akhir ini mood untuk baca seperti biasa, nggak terlalu hektik banget gitu, terus nggak terlalu juga kena reading slam. Semoga aja nggak kena ya, karena kalau kena reading slam itu bener-bener makan waktu banyak banget. Kita rasanya moodnya tuh turun untuk baca, dan kita nggak tahu sampai kapan mau berstuck di reading slam gitu. Aku pribadi kalau sudah kena reading slam biasa hampir paling lama itu 6 bulan, dan yang terburuknya itu hampir setahunan gak bakal baca buku sama sekali. Dan bener kayak cuman mandangin buku di rak buku aja. Buku ini atau reorganize buku-buku aku di bookshelf aku, tapi untuk menyentuh buku itu untuk dibaca itu kayak masih bener-bener gak mood gitu. Jadi terparahnya itu aku kena reading slam itu paling 6 bulan atau setahun. Itu bener-bener kayak aku gak baca buku dari the whole year gitu. Kalau kalian sendiri itu kalau kena reading slam biasanya berapa lama, dan cara kalian mengatasi reading slam itu seperti apa? Kalian komen di bawah ya. Jadi di bulan Juli ini di video reading vlog kali ini aku mau baca 2 buku seperti ini ya. Pertama itu aku mau baca karyanya Eka Kurniawan, judulnya Sumur. Ini seperti kumpulan cerita, mungkin kayak seperti cerpen gitu ya. Dan aku pertama kali lihat buku ini itu di page Instagramnya GPO. Dia lagi ngeluarin buku terbarunya Eka Kurniawan yang judulnya Sumur, dan packagingnya itu unik menurut aku. Jadi ini semacam packagingnya gitu. Aku nggak tahu ini mungkin apakah book jaketnya juga dibilang enggak, dus jaketnya juga dibilang enggak, tapi kayak lebih ke packagingnya aja sih. Karena di sini itu kalian bisa lihat dia modelnya, tempelannya itu kayak undangan gitu ya, kayak gini. Terus di sini di sini bukunya di dalamnya ada buku. Terus di sini ada tertulis buku ini milik siapa, ini udah aku tulis namaku. Terus itu yang pertama. Yang kedua, aku suka banget dengan covernya. Pertama tuh covernya bener-bener bikin penasaran. Terus yang kedua bikin kita tuh merasa di setting di cover ini tuh serem banget gitu, dan kelam, dan juga mistis, dan juga bener-bener mempresentasikan judulnya Sumur. Jadi di sini covernya tuh ada 2 orang, dan di tengah-tengahnya tuh ada sumur. Dan aku nggak tahu kenapa buku ini dinamakan Sumur. Ini aku baru baca, dan baca blurb-nya ini nggak ada blurb-nya sih, dia kayak semacam kata pengantar aja, nggak ada blurb. Tapi ini menurutku kalau buku ini aku bisa baca paling 30 menit atau sejaman paling lama ya, kalau misalnya ada gangguan. Terus buku yang kedua, aku mau baca bukunya dari Patrick Ness, judulnya The Rest of Us Just Live Here. Dan buku ini aku beli udah lama banget,
aku lupa sih di mana belinya, harganya 68.000. Terus di sini itu menceritakan tentang apa ya, lebih ke thriller, misteri, dan ada sedikit bumbu fantasi di buku ini. Tetapi jujur pas pertama kali aku lihat covernya ini, itu kayak bener-bener nggak ada thriller-thrillernya gitu kan. Biasa kalau buku-buku thriller itu dia nuansa kelam, abu-abu, hitam, atau blue navy or don't care or something like that. Kayak yang lebih kelam gitu, yang lebih hitam dark gitu ya. Tapi di sini dia hijau kuning, yang bener-bener aku kira ini kayak komedi gitu. Ceritanya lebih ke mungkin romance komedi, atau ceritanya mungkin lebih ke slice of life, atau mungkin ceritanya lebih ke kayak apa ya, keseharian gitu. Karena covernya cerah, cantik, dan unik. Dimana di sini tuh covernya kalau misalnya lihat kayak jendela apartemen gitu, dan ada orang di sini, terus ada orang di sini, terus ada orang juga di sini. Dia nggak tahu dia tuh siapa dan kenapa dan apa hubungannya di dalam apartemen ini, jendela apartemen ini. Nah itu bikin aku penasaran. Dan belum lagi di blurbnya itu dia menceritakan tentang apa ya, kayak seperti ini loh, kayak distopia gitu, yang ada bencana dalam suatu daerah atau suatu negara kayak gitu, dan mereka harus struggle, berjuang untuk menghadapi bencana itu gitu. Aku cukup tertarik sih untuk baca buku ini, dan semoga di bulan ini aku bisa menyelesaikan 2 buku ini. Kayaknya sih bisa ya, karena nggak terlalu tebal juga ini. Jadi aku udah setengah halaman gitu baca buku ini, dan menurut aku gaya bahasanya menggambarkan Ika Kurniawan banget. Kayak ciri khasnya itu memang melekat di si Ika Kurniawan, dan aku suka bagaimana cara dia menjabarkan setiap latar belakang, setiap karakter tokohnya, dan semuanya. Jadi di buku ini itu menceritakan tentang si Thoyib dan Siti, yang dia ini apa ya, temenan gitu, dan bisa dibilang kayak saling suka, dan pada akhirnya mereka ini terpaksa tidak saling ngobrol, saling berhubungan gitu, atau tidak berteman lagi lah istilah kasarnya, karena ada satu dan lain hal. Kalau misalkan aku ceritain di sini mungkin spoiler ya, nanti kalian baca aja sendiri bagaimana kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Sejauh ini aku bacanya enjoy, aku suka, dan penggambarannya tuh cukup jelas menurut aku, dan karakternya juga meskipun apa ya, singkat gitu, maksudnya ini kan buku tipis banget gitu ya. Jadi aku baca sampai halaman 24 gitu, dan itu kan kayak sedikit sekali. Tapi aku sudah bisa merasakan kalau si karakter Thoyib itu kayak gimana, terus karakter si Siti itu gimana, dan karakter-karakter yang ada di dalam cerita ini itu kayak gimana. Jadi aku bisa membayangkan, dan aku bisa merasakan, karena di karakter di cerita ini tuh menurut aku cukup kuat, dan menurut aku cukup
apa ya, terdescribe dengan sangat baik menurut aku, dan aku belum menemukan benang merahnya kenapa dinamakan sumur. Itu masih di bagian yang paling apa ya, klimaksnya gitu loh. Aku udah hampir ke situ dan aku gak sabar banget untuk cari tahu kenapa bisa dinamakan sumur, judulnya sumur, dan ada apa di sumur itu gitu. Dan aku lupa tadi kasih tahu kalian, aku start baca ini tanggal hari ini gitu, pas pertama kali buat video ini. Tanggal berapa ya? Tanggal 12 Juli pukul 12:30 siang, setelah tadi aku udah sholat duhur, terus lanjut tag video ini dan langsung baca buku ini. Udah hampir di setengah halaman, di halaman berapa sih ini? Halaman 30-an gitu, dan aku penasaran banget dengan cerita ini. Jadi hari ini aku sudah menyelesaikan buku dari Eka Kurniawan, yaitu judulnya Sumur. Ini baru beberapa hari yang lalu aku udah selesaiin. Sebenarnya ini kurang lebih 2 jaman ya aku selesaikan. 2 jam atau 3 jam karena aku istirahat dulu, terus ngurus anak kayak gitu, jadi lanjut baca lagi. Dan menurut aku buku ini cukup apa ya, masih mengambang-ambang sih menurutku, masih belum ketemu konfliknya itu apa gitu. Terus mereka tuh membicarakan tentang problematika apa, tapi overall aku suka dengan gaya bahasanya yang cukup bisa dimengerti gitu, dan aku cukup pengen juga sih bacanya. Dan tapi pas di akhir-akhir itu ada beberapa part atau beberapa adegan yang kayak aduh kok kayak gini sih. Terus endingnya juga yang bikin aku mungkin multi tafsir juga, karena aku sendiri masih bingung endingnya itu kayak gimana gitu loh. Aku masih belum expect sana, dan juga sebenarnya endingnya bukan itu yang aku harapkan sih sebenarnya. Cuman aku sukanya gaya bahasanya dan plot dan cara pendeskripsian detail di dalam buku ini itu cukup menarik sih menurut aku. Dan untuk buku cerpen, kumpulan bukan cerpen sih, dan untuk cerita pendek kayak gini lumayan. Dan kalau misalkan kalian sedang reading slam, buku ini cocok bagi kalian untuk baca supaya reading slamnya itu go away. Dan sekarang aku mau ngelanjutin untuk baca buku yang kedua, yaitu bukunya ini The Rest of Us Just Live Here, karya Patrick Ness. Ini juga sebenarnya sudah setengah halaman dan hampir ke belakang halaman, udah mau selesai gitu. For this book aku sebenarnya nggak expect banyak, cuman aku berharapnya buku ini itu menyuguhkan beberapa kisah-kisah yang unik, yang interesting, fun, dan seru. Tapi ternyata ini tidak sesuai dengan ekspektasi aku lagi. Dan buku ini sebenarnya genrenya tuh lebih yang ke thriller gitu, misteri. Karena ternyata setelah aku baca, aku belum terlalu serak dan kurang tertarik dengan gaya bahasanya dan juga pendeskripsiannya. Dan aku masih kurang mengerti bagaimana konflik dan bagaimana benang merah di dalam cerita ini. Cuman aku tetap mau baca aja. Jadi mungkin beberapa hari ke depan aku bakalan update lagi bagaimana perkembangan baca aku untuk buku ini gitu.
kasir 2. Terima kasih. Yang mana itu? Ini kah? 20.000 orang aja kan. 16 sih. Anu, nugget masa atau baksonya? Kim ke bakso deh, nugget mau deh. Iya, nugget mau cari. Yang mana deh? Disampaikan dengan kerja keras nama Fatih. Ini mah. Fatih PDM Pelapi dinantikan penonton tiketnya di kasir 2. Terima kasih. Iya, berapa? Oh iya, kan. Ini saja. Mana? Ini nih. Hah? Masa sih? Iya kan? Lebih enak ini kan? Oh, vanilla. Dari coklat 6.000. Nah. Oh iya di. Iya iya tadi. Kenapa ada 225? Kalau ambil banyak 42 bungkus. Oh. Oh. Laki-laki berat 3 ini. Mbak, kali aja. Tapi kukiraan. Satu bungkus kayak gitu. So, aku udah berapa halaman baca buku ini dan udah hampir selesai juga, dan aku menghela nafas karena kayak baca ini tuh ngos-ngosan banget, karena kita tuh harus fokus dan harus ngerti biar tahu gimana sih konflik di dalam buku ini, dan juga gimana karakter di dalam di tokoh-tokohnya di dalam buku ini. Dan menurutku ini buku ada sentuhan fantasinya tapi belum terlalu ditonjolkan, jadi kayak kurang ditonjolkan gitu menurutku, dan belum ada rasa chemistry di antara tokoh-tokohnya menurut aku. Karena pas aku baca tuh aku rasa kayak ini gimana sih part ini tuh maksudnya apa, terus mereka tuh lagi ngebahas apa, dan konfliknya ini tuh merujuk kemana, dan benang merahnya tuh apa gitu. Tapi setelah dibaca-baca 1, 2 kali, 3 kali, dan itu benar harus yang kayak kamu tuh harus fokus, yang harus pelan-pelan dulu bacanya, menyerapi dulu kalimat demi kalimatnya seperti apa, supaya kalian itu bisa ngerti dan paham maksud di dalam cerita di buku ini gitu loh. Tapi overall aku sebenarnya suka di ceritanya karena dia ini menceritakan tentang kayak young adult gitu, tapi ada sentuhan romansnya juga, terus ada sentuhan fantasinya juga, ada sentuhan thrillernya juga, karena di sini ada kasus pembunuhan something like that, tapi benar-benar kurang ditonjolkan gitu. Dari segi romansnya juga kurang ditonjolkan, fantasinya juga kurang, jadi kita tuh baca buku ini tuh merujuk kemana gitu loh. Ini bukunya
dia berfokus kemana. Makanya kalau misalnya kalian mau baca ini kalian tuh harus benar-benar fokus. Maksud dari cerita dalam buku ini itu seperti apa. Terus ada beberapa part yang aku masih juga bingung gitu, jadi perlu beberapa kali bacanya. Tapi aku sukanya ada beberapa keseruan, dan ketika aku baca itu ada beberapa scene yang buat aku tuh rasanya buku ini itu punya potensi yang lebih, dan buku ini tuh menarik gitu untuk dibaca. Sebagaimana pendapat kalian tentang kedua buku ini? Kalau misalkan kalian sudah pernah baca, kalian bisa komen di bawah, dan bagaimana keseruan kalian bacanya, terus apa yang kalian gak mengerti, apa yang kalian suka dalam buku ini gitu. Oke, sampai aja di vlog aku. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.